Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas Harian Kompas yang terbit hari ini, khususnya di hari Minggu 12 Januari 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat halaman muka lebih dulu, di mana ada berita utama di sini dengan judul besarnya terkait dengan pertemuan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang diwakilkan oleh Perdana Menterinya Shigeru Ishiba. Dengan judulnya di sini, saudara, Jepang dukung program makan bergizi gratis. Dalam pertemuan ini, saudara, dan juga ditunjukkan ada sebuah foto juga di Harian Kompas ini, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, di mana Kompas menyoroti pernyataan Perdana Menteri Jepang yang akan membantu pelatihan penyediaan makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Sejumlah isu prioritas Presiden Prabowo juga menjadi perhatian dalam penguatan kerjasama, saudara. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu kemarin, kedua negara ini sepakat meningkatkan kerjasama energi, dekarbonisasi, program makan siang bergizi, infrastruktur, dan penanganan kebencanaan. Masih di halaman utama, kita akan bergeser ke informasi di pojok kiri atas, saudara. Yakni yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah penembakan bos rental mobil. Update-nya adalah 2 penodong pistol dan 4 tembakan terjadi dalam peristiwa tersebut. Rekonstruksi kasus penembakan bos rental mobil oleh personil TNI Angkatan Laut di res area KM 45 Tol Jakarta Merak pada Sabtu dini hari, tepatnya di 11 Januari 2025 lalu, saudara. Reka ulang itu mengungkapkan adanya 2 kali penodongan pistol dan 4 tembakan dalam peristiwa tersebut. Kini 4 tersangka warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni AS, IS, IH, dan juga RH. Dari 4 tersangka sipil itu, 2 diantaranya masih buron, yakni IH dan juga RH. Selain itu, saudara, 3 anggota TNI AL juga terlibat dalam penembakan itu dan telah dijadikan sebagai tersangka. Mereka adalah Sersan 1 atau Sertu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala berinisial BA. Dalam rekonstruksi pada Sabtu dini hari kemarin, saudara, dilakukan sebanyak 36 adegan. Reka ulang hanya dilaksanakan di lokasi penembakan, yakni di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Reka ulang juga menggambarkan kejadian sebelum dan setelah penembakan. Kita beralih ke halaman lain, saudara, tepatnya di halaman 15. Informasi yang menjadi sorotan di Harian Kompas terkait pagar laut yang dibangun di perairan Tangerang. Di informasi yang disuguhkan Harian Kompas menilai bahwa biaya pagar laut ini tampaknya juga tidak murah. Nah, ini menjadi sorotan, saudara, ramai diprotes oleh nelayan. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang membangun pagar bambu di perairan Tangerang, Banten ini. Namun biaya pembangunan itu tidaklah murah. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten ini diperkirakan memerlukan biaya sampai miliaran rupiah. Pengerjaan pagar bambu melibatkan banyak orang, bahkan menggunakan alat berat. Pantauan Kompas di Pulau Cangkir, saudara, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Sabtu kemarin, pagar laut itu terlihat samar dari pantai. Jaraknya sekitar 1 mil dari daratan. Saudara, untuk selengkapnya Anda bisa membaca di Harian Kompas atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Usai jeda, saudara, akan ada informasi keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 oknum polisi melapor ke Polda Jawa Tengah.